Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan belajar memahami independensi pada RESTful API. Target capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami kegunaan independen dan dapat mempraktekkan pada REST API. Apa itu independen pada metode HTTP? Metode HTTP independen adalah metode HTTP yang dapat dipanggil berkali-kali tanpa hasil yang berbeda. Jadi analoginya adalah jika n plus 0 hasilnya masih tetap sama. Misalkan bilangan n itu dikasih 3, kalau ditambah dengan 0 maka tetap hasilnya 3. Itu disebut sebagai independen. Tetapi kalau hasilnya berbeda-beda maka itu bukan independen. Nah, kenapa independen itu penting? Di dalam membuat RESTful API itu kan komunikasi aplikasi antar aplikasi dengan menggunakan jaringan internet. Jadi kapan saja error bisa terjadi, entah karena jaringannya putus, entah karena koneksinya tidak stabil. Nah, ini akan berdampak pada data yang ada di dalam server. Lalu metode apa saja yang independen? Yaitu yang metode yang tidak independen itu adalah POST. Kalau lainnya get, put, delete, hit option, trace itu semuanya independen. Jadi yang tidak independen hanya metode POST. Nah, untuk memahami kita praktekkan saja demonya langsung. Sebagai contoh di dalam tabel Norwin ini ada namanya tabel order detail. Nah, order detail ini untuk mencatat penjualan. Misal sebagai contoh, saya akan membeli produk dengan kode 14, kemudian jumlahnya 2. Ini akan saya kirim ke server, kita request POST. Saya belum yakin data tersebut itu sudah terkirim atau tidak, saya klik 2 kali. Ini klik ketiga kali, dengan data yang sama, produk ID dan kuantitinya masih sama, klik 4 kali, dan seterusnya. Maka kita cek hasilnya yang ada di dalam server. Ternyata dia melakukan request sampai 5 kali, padahal yang diinginkan adalah produk ID 14, bisa hanya beli satu produk ID yang ke-14 dengan jumlah 2. Tetapi ternyata yang masuk adalah ada 5 rekod. Nah, ini sangat berbahaya. Maka salah satu solusinya adalah jangan menggunakan ID auto increment. Jadi ID auto increment ini adalah ID otomatis ya, otomatis default dari MySQL. Jadi kita meng-create itu yang pertama, atau yang kedua kita bisa melakukan mekanisme cek terlebih dahulu produk ID dan quantity itu udah ada belum di dalam order detail. Nah, ini ya HTTP POST. Kalau request berkali-kali menggunakan POST dengan data yang sama akan selalu membuat record baru. Jadi solusinya jangan membuat ID otomatis dan lakukan pengecekan data sebelum membuat record baru. Nah, di sini di dalam controller order saya melakukan pengecekan data di dalam POST. Jadi cek terlebih dahulu produk ID dan quantity. Kemudian apabila hasil ceknya itu 0, artinya itu belum ada, maka lakukan insert data. Tapi kalau udah ada, maka dia mengembalikan pesan 304. 304 itu data telah ada, jadi tidak ada perubahan sama sekali di dalam server. Ini contohnya. Nah, tidak ada perubahan sama sekali yang ada di dalam server. Kita nambah. Ini kita kosongkan. Request pertama berhasil. Ya, nambah satu data. Kemudian request kedua, kalau misalkan datanya sama, dia tidak merespon sama sekali yang ada di dalam, yang di server tidak merespon sama sekali. Tapi kalau produk ID-nya ini diganti, jadi bukan produk ID yang ke-14, tapi misalkan ke-15, maka menambah. Nah, menambah. Jadi 14 dan 15. Jadi tidak ada rekod data yang sama. Nah, ini kenapa POST itu tidak independen. Jadi itu kalau Anda mengikuti prinsip desain pada perancangan REST API, jadi hanya POST saja yang tidak independen. Kalau lainnya seperti GET,
Get itu secara default sudah independen karena dia hanya menampilkan data yang ada di server. Jadi tidak ada dampak perubahan sama sekali. Meskipun di get berkali-kali, kalau di get berkali-kali maka solusinya kalau untuk menghemat resource seperti pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu menggunakan teknik seshing. Ini put dan pat ini juga independen karena metode put dan pat itu digunakan untuk mengubah data. Jadi kalau request pertama itu berhasil, sedangkan request selanjutnya tidak mengubah apapun, karena yang diubah adalah yang ID yang sama. Sebagai contoh, order ID yang kedua, kemudian produk ID-nya yang akan saya rubah ke 15. Ini 15, kita akan beli bukan 2 tetapi 3. Kita send. Jadi 200. Ini berubah menjadi 3. Kemudian kalau kita send ulang, jadi tidak akan mengubah data apapun ya, masih tetap 3. Maka ini secara default independent. Kemudian untuk metode delete digunakan untuk menghapus data. Request pertama jika data berhasil maka mengembalikan kode 200 ya, artinya delete data sukses. Tapi kalau request kedua jika data sudah terhapus maka mengembalikan 204 atau no content. Jadi meskipun di request berkali-kali menggunakan metode delete, nah itu hanya terjadi sekali. Kalau sudah sekali menghapus, maka dia tidak ada dampak apapun di server. Contohnya, kita akan melakukan delete pada order ID yang pertama. Delete data sukses, kemudian kita delete ulang lagi 304, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sekian, terima kasih.